Hi everyone, Assalamualaikum. How are you today? I hope you always in a good condition. Ketemu lagi sama Bu Enda. Welcome to Learning Zone with Bu Enda. Setelah dulu kelas 7 kita pernah berdiskusi bareng, belajar bareng tentang matematika, kelas 9 sekarang lagi. Jangan bosan-bosan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bu Enda punya learning rules, aturan-aturan gimana mengikuti pembelajaran matematika. Yang pertama, kamu harus pray before learning. Jadi kamu harus berdoa dulu sebelum melakukan belajar. Pakai basmalah sama doa sebelum belajar. Bisa semua kan? Oke. Kalau udah, kamu harus fokus on receiving lesson. Jadi kamu harus fokus mendengarkan materi, membaca materi tanpa melakukan aktivitas lain ya. Jadi jangan bolak-balik kecuali ke kamar mandi boleh. Nah, itu jadi harus fokus biar pembelajarannya maksimal. Yang ketiga, do practice question. Jadi ketika Bu Enda punya latihan soal, kamu juga harus mengerjakan latihan soal. Jadi nanti kamu bisa maksimal mengerti tentang materinya. Yang keempat, keep fighting. Jadi kamu harus semangat dengan apapun kondisi kita sekarang dan dengan segala kekurangan kelebihan Bu Enda ya kan. Walaupun cempreng suaranya, walaupun medok, tapi tolong dipahami dan dimengerti ya. Begitu aturannya. Lanjut ke materi ya, langsung ya. Materi di bab pertama di kelas 9 kamu punya bilangan, pangkat, dan bentuk akar. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada materi, dan ada latihan soal. Tujuan pembelajaran kita di materi bilangan, pangkat, dan akar ini yang pertama, kamu nanti harus bisa menghitung bilangan pangkat bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Yang kedua, nanti kamu harus bisa menghitung bilangan pangkat pecahan. Nah, bilangan pangkat pecahan ini nanti akan berkaitan dengan akar. Kenapa? Makanya materi kita di bab 1, bilangan pangkat pasti akan disatukan dengan akar karena mereka tidak terpisahkan ya, seperti hati kita. Oke, kita langsung ke prinsip pertama tentang perpangkatan. Sebenarnya materi perpangkatan ini kan kamu sudah dapatkan sejak di SD ataupun di kelas 7 ya. Bilangan perpangkatan itu artinya perkalian berulang seperti yang ada di sini. Misalnya suatu bilangan dinotasikan dengan variabel A. Ketika dia dikalikan dengan A lagi, maka akan berubah menjadi A pangkat N. Nah, N itu adalah berapa kalinya dia dipangkatkan gitu. A kali A berarti akan menjadi A pangkat 2 karena dikalikan sebanyak 2 kali. A kali A kali A kali A kali A, A-nya kan ada 5 nih. Berarti dia adalah A pangkat 5. Dan seterusnya sampai banyaknya pangkatnya. Bisa pangkat berapa aja, bisa pangkat 100, bisa pangkat 1000. Tapi jarang sih yang sampai segitu ya. Nah, berarti bisa disimpulkan A pangkat N sebagai A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis yang depan yang besar. N-nya adalah bilangan pangkat yang ada di atasnya kecil itu. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bilangan pangkat. Sifat-sifat bilangan pangkat semua ada 14, banyak. Jadi kita harus benar-benar fokuskan biar paham satu persatu. Yang akan Bu Enda sampaikan ini adalah rumus sifat-sifatnya. Jadi dinotasikan dengan variabel semua. Nah, untuk contoh dalam bentuk bilangan nanti ada di slide-slide berikutnya ya. Yuk kita kupas satu persatu ini sifat ya. Kalau udah tahu sifatnya nanti kita akan berasa cocok kayak PDKT ya. Oke lah. Yang pertama nih, sifat yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan akan menjadi, jadi ketika ada dua bilangan dengan basis yang sama-sama A ya, bilangan pokoknya harus sama, maka pangkatnya ini nih, si M sama si N itu akan menjadi penjumlahan. Karena ini dikalikan, maka akan menjadi penjumlahan. Maka menjadi A pangkat M ditambah N. Dengan catatan A-nya harus sama. Ya, harus sama. Yang kedua, ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini pembagian dengan basis yang sama juga seperti yang di atas ini. Maka nanti pangkatnya akan dikurangi. Jadi A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, ada A dalam kurung pangkat M, setelah itu dipangkatkan lagi N.
Jadi ada 2 kali pangkat ya, dipangkatkan 2 kali dengan dalam kurung di situ. Nah, itu akan menjadi A pangkat M kali N. Jadi si M si N ini pangkatnya akan dikalikan gitu. Berikutnya yang keempat, ada A sama B, itu ada 2 bilangan basis, ada 2 bilangan pokok nanti dalam kurung pangkat N. Jadi ada 2 bilangan basis dalam satu kurung ini, A sama B. Setelah itu dipangkatkan dengan N, nanti akan menjadi dipangkatkan sendiri-sendiri. A pangkat N kali B pangkat N, seperti itu. Yang kelima, ada A pangkat 0. Nah, ini adalah satu catatan penting ya, bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. Dengan not lagi, catatan lagi, si A-nya ini, si basis tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak bisa 0 pangkat 0 gitu ya. Si A-nya ini harus lebih dari 0. Boleh negatif, boleh positif, boleh. Kita lanjut ke sifat perpangkatan yang keenam. Ini kita sudah masuk ke bilangan pecahan ya. Kamu bisa lihat di sini ada variabel A per variabel B dalam kurung pangkat N. Nah, kalau ada sifat yang ini, berarti nanti masing-masing variabel ini akan dipangkatkan sendiri. Jadi A pangkat N per B pangkat N gitu ya. Sama juga dengan yang sifat ketujuh, ini adalah pecahan dengan pangkat negatif. Ini ada A per B pangkat dalam kurung pangkat min N. Dia akan dibalik ya, karena ini negatif. Catatan kalau pangkatnya negatif, basisnya akan dibalik. Jadi yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Yang tadinya A per B akan menjadi B per A pangkat N. Jadi pangkatnya udah jadi positif gitu ya. Ketika basisnya sudah dibalik, pangkatnya akan jadi positif. Nah, setelah itu baru bisa dipangkatkan masing-masing. B pangkat N per A pangkat N. Gitu, oke? Kalau belum oke, kamu bisa mengulang-ulang videonya, nggak apa-apa ya. Diulang lagi penjelasan Bu Enda. Kalau belum oke juga, nanti kita cari solusi lain ya. Sambil menunggu si corona itu, COVID pergi, sementara kita belajarnya seperti ini dulu ya. Nah, ke sifat yang ke-8 sekarang. Sifat yang ke-8 yaitu A pangkat min N. Ini bilangan bulat pangkat negatif. Nah, ketika ada bilangan bulat pangkat negatif, itu akan menjadi bilangan pecahan dengan 1 sebagai pembilang. Jadi 1 per A pangkat N. Jadi hanya A-nya yang dipangkatkan N. N yang tadinya di sini negatif, min N menjadi positif. Jadi 1 per A pangkat N. Oke. Next kita ke sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 ini kita masuk ke bilangan bulat yang dipangkatkan dengan bilangan pecahan. Gitu, kayak bisa kamu dilihat di sini, A-nya ini adalah nanti bilangan bulat berupa basis bilangan pokoknya. Nah, 1 per N adalah pangkatnya, jadi pangkatnya pecahan. N-nya nanti akan digantikan dengan bilangan sesuai soal, misal 2, 3, dan seterusnya. Itu sifatnya akan menjadi A akar N. Kalau misalnya N-nya 2 berarti A akar 2, N-nya 3 berarti A akar 3, dan seterusnya seperti itu. Nanti contoh bilangannya ada di slide berikutnya ya. Sabar. Terus kita ke sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 ini sama, bilangan bulat pangkat pecahan, tapi pecahannya pembilangnya itu tidak 1. Kalau yang ke-9 tadi kan ini 1 per N ya, jadi pembilangnya 1, penyebutnya yang berganti-ganti. Nah, kalau yang ini pembilangnya sama penyebutnya lebih dari 1 semuanya gitu. Jadi A pangkat M per N itu akan menjadi, ini catatannya ya, yang jangan kebolak-balik, akan menjadi A-nya itu tetap di dalam akar. Nah, si M-nya akan di atasnya A, si N-nya akan di luar. Jadi pembilang ada di dalam akar, penyebut ada di luar akar, gitu ya, yang perlu kamu ingat gitu. Nah, akan menjadi A akar N pangkat M. Seperti yang bisa kamu lihat di sini ya. Oke, clear? Ya, kita lanjut ke sifat yang ke-11. Sifat yang ke-11 itu ada A bilangan bulat dipangkatkan dengan pecahan tapi negatif pecahannya gitu. Jadi A pangkat min M per N. Ini akan sama dengan prinsip yang pertama tadi, sifat yang sebelumnya yang kalau ada pangkat negatif pecahannya berarti akan dibalik, sama dengan ini juga.
akan dibalik. A-nya itu akan jadi penyebut. Jadi 1 per A pangkat yang tadi negatif jadi positif. M per N gitu. Pahami dulu sifatnya. Oke ya. Nah, atau bisa juga dalam bentuk lain itu menjadi 1 per A pangkat min M per N akan sama dengan A pangkat M per N gitu. Ke-12 kita punya sifat perpangkatan yang berkaitan lagi dengan akar, masih sama, yaitu perkalian bilangan akar yang ada pangkatnya. Perkalian bilangan akar yang ada pangkatnya bisa dinotasikan dengan akar A akar N dikalikan dengan B akar N. Ini catatannya akarnya harus sama, jadi N-nya itu harus sama bilangannya. Itu akan menjadi dalam akar dua-duanya AB akar N. Dengan catatan N-nya sama ya, jadi bilangannya harus sama, itu penting. Nah, berikutnya yang ke-13 adalah pecahan, ada akarnya, ada pangkatnya. Jadi A akar N per B akar N. Itu akan sama dengan A per B akar N. Dengan catatan N-nya juga harus masih sama gitu. Yang terakhir, alhamdulillah akhirnya nyampe ke yang terakhir ya. Ini ada akar dalam akar ya. Jadi ada A akar N diakarkan lagi dengan M. Jadi double akar. Itu akan menjadi A-nya akan diakarkan dengan M kali N. Jadi pangkatnya itu yang di luar itu yang kecil, M sama N-nya dikaliin ketika basisnya 1 dalam 2 akar. Oke? Kalau misalnya belum terlalu ngerti, boleh diulang-ulang lagi ya. Setelah ini kita akan lanjut ke contoh soal. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal dari 14 sifat yang tadi yang sudah kita bahas. Contoh soal ini udah Bu Endah pisahkan sesuai nomor sifat yang tadi ada di atas. Jadi contoh 1 berarti untuk sifat nomor 1, contoh 2 untuk sifat nomor 2 dan seterusnya. Jadi ketika kamu nanti akan mengulang videonya, kamu akan memahami bahwa kalau sifat yang ini berarti contohnya yang di nomor 1, kalau sifat yang 13 berarti contohnya di nomor yang 13 gitu ya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Ini ada tiga contoh untuk yang sifat nomor 1. Ada A pangkat 2 kali A pangkat 3. Ini basisnya sama-sama A, berarti pangkatnya bisa kamu jumlahin, pinter. Nah, berarti nanti akan menjadi A pangkat 2 tambah 3 alias 5, A pangkat 5. Yang berikutnya B pangkat 2 kali 5B pangkat 3. Pangkat 8, sorry. Ada B pangkat 2 kali 5B pangkat 8. Nah, ini basisnya sama-sama B, tapi yang satunya B-nya cuma 1, yang satunya B-nya ada 5 gitu intinya. Tapi karena basisnya sama-sama B, jadi si pangkat 2 sama 8 ini juga bisa dijumlahin. Jadi B kali 5B yaitu tetap 5B, pangkatnya ditambahin 2 tambah 8 jadinya 10, 5B pangkat 10. Yang C itu ada 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Ini basisnya sama-sama 3 nih. Nah, berarti dia akan bisa dijumlahin juga pangkatnya, yaitu 3 pangkat 6 tambah 6 yaitu 3 pangkat 12. Itu untuk sifat pertama. Nah, untuk contoh sifat kedua, pembagian ya kan, ada Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 2. Basisnya sama. Kalau pembagian berarti pangkatnya diapain? Dikurangin. Pinter semua nih anak-anaknya Bu Endah ya. Oke, nah berarti Z-nya akan menjadi pangkat 3 min 2 yaitu Z pangkat 1. Nah, karena Z-nya pangkatnya 1, satunya nggak perlu ditulisin, jadi cukup hanya Z aja. Oke ya? Nah, yang kedua nih, masih sifat yang kedua, contoh kedua gitu. Ada 8B pangkat 5 dibagi 2B. 2B-nya pangkat berapa berarti di sini? Kalau nggak ditulis berarti B-nya pangkat 1. Nah, berarti 8 dibagi 2 itu 4. B-nya pangkat 5 dikurangi 1. Berarti B-nya sisa pangkat 4. Seperti itu. Masih contoh sifat 2 tapi contoh ketiga. Ada 2D pangkat 2 dibagi 2D pangkat 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Terus D pangkat 2 dibagi D pangkat 2 berarti sisa
0, yaitu D pangkat 0 alias 1. Berarti sisa 1D alias D aja. Oke ya? Nah, seperti itu. Kita ke sifat ketiga. Sifat ketiga juga ada 3 contoh, yaitu ada Y pangkat 2 dalam kurung 3. Kalau ada satu basis, terus ada dalam kurung pangkat lagi, berarti pangkatnya kan dikaliin. Berarti menjadi Y pangkat 2 kali 3, Y pangkat 6. Nah, seperti itu. Sama juga sama yang Z pangkat 3 pangkat lagi 5. Berarti Z pangkat 3 kali 5, Z pangkat 15. X pangkat 4 pangkat 4 lagi, berarti X pangkat 4 kali 4, berarti X pangkat 16. Oke ya. So, sifat yang keempat, contoh 4. Contoh 4 ini ada 2 bilangan dalam kurung, yaitu ada 2 kali 3 dalam kurung pangkat 2. Ini nanti akan dipangkatkan sendiri-sendiri. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Hasilnya 4 kali 9, berarti 36 gitu. Yang kelima, sifat yang kelima itu ada pangkat 0. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Entah itu bilangan bulat ataupun bilangan pecahan, berarti hasilnya akan 1. Kayak misalnya kamu pengen nih ngeprank temennya, aku mau dong ngasih uang ke kamu 1 juta pangkat 0, hahaha 1 doang dong gitu. Jayus ya? Enggak deng. Berikutnya yang ke-6 nih, ada pecahan pangkat bilangan bulat positif. 3/4 pangkat 2 akan dipangkatkan masing-masing. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Nah, hasilnya 9/16 gitu. Yang ke-7, sifat yang ke-7 contohnya pecahan dipangkatkan dengan bilangan bulat negatif. Di situ ada 3/2 pangkat -2. Pecahannya dibalik, ya kan? Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, berarti menjadi 2/3 pangkat 2. Setelah itu kamu pangkatkan sendiri-sendiri. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Jadi 4/9. Yang ke-8. Yang ke-8 itu ada bilangan bulat, pangkat bilangan negatif. Nah, ada bilangan bulat 3, pangkatnya -2. Berarti kalau pangkatnya mau dijadikan positif, bilangan bulatnya ini akan jadi pecahan. Sama dengan 1/3 pangkat 2, hasilnya 1/9. Contoh yang sifat ke-9 ada bilangan bulat pangkat pecahan. Bilangan bulatnya 8, dipangkatkan 1/3, maka akan menjadi 8/3. 8/3 sama dengan 2 gitu. Oke ya. Nah, yang ke-10 ada bilangan bulat dipangkatkan dengan pecahan yang pembilangnya lebih dari 1, yaitu ada 8 pangkat 2/3. Sama dengan yang pembilang akan di dalam akar, yang penyebut akan di luar akar. Ingat-ingat itu ya. Jadi ada 8 pangkat 2 akar 3. 8 pangkat 2 itu 64, di akar 3 hasilnya 4 gitu. Yang ke-11 ada bilangan bulat pangkat pecahan negatif. Nah gitu, ada 8 pangkat -2/3. Karena min, kalau pangkatnya mau jadikan positif, berarti kan harus dibalik. Yang tadinya 8 jadi 1/8, pangkatnya jadi positif 2/3. Akan sama dengan menjadi 1/8-nya pangkat 2, 64, diakarkan 3, berarti 1/4. Oke? Kita ke yang sifat ke-12. Sifat ke-12 itu ada 2/3 dikali dengan 5/3. Akarnya sama ya, karena akarnya sama berarti basisnya bisa kamu kalikan. 2 kali 5/3 berarti 10/3. 10/3 tuh nggak bisa dicari bilangan bulatnya ya, jadi hanya sampai dengan 10/3 aja. Yang ke-13 itu ada bilangan akar dalam bentuk pecahan. Contohnya ada 8/3/64/3. Karena akarnya sama-sama 3, berarti 8 sama 64-nya itu bisa jadiin 1 gitu, akarnya jadi 1. Jadi akar 8/64/3. 8 di akar 3 2, 64 di akar 3 4. Jadi 2/4 diperkecil lagi, disederhanakan lagi menjadi 1/2. Sifat yang ke-14, yang tadi yang terakhir, ada akar di dalam akar dalam bentuk pangkat. Nah, ribet ya.
Gampang sih, tenang aja. Kalau udah masuk ke bilangan semua akan oke aja. Hanya kelihatannya aja ribet, tapi ujungnya oke lah. Ini contohnya ada 36 akar 2 diakarkan lagi 3. Nanti kita akan mengakarkan dia masing-masing sendiri gitu. Ini yang pertama ya, cara mengerjakan yang pertama. Jadi nanti 36-nya itu kamu akar 2, hasilnya 6, lalu 6-nya diakarkan 3. Nah, 6 akar 3 itu kan tidak ada hasil dalam bentuk bilangan bulat, jadi cukup sampai dengan 6 akar 3. Atau contoh berikutnya nih, dengan cara mengerjakan yang lain ya, tapi masih dalam satu sifat, yaitu ada 8 akar 2, akar lagi 3. Karena bilangan 8-nya ini tidak bisa diakarkan 2, jadi tidak ada perakaran 2. Tidak ada yang 8 kalau diakarkan 2 jadi hasil bilangan bulat, maka si akarnya ini akan dikalikan. Jadi akan 8 akar 3 kali 2, hasilnya 8 akar 6. Jadi nanti ketika kamu mengerjakan soal tetap harus menyesuaikan bilangannya. Kalau bilangannya itu bisa diakar, maka kamu cari bilangan akarnya yang bentuk bilangan bulat kan, kayak yang tadi itu 36 akar 2 kan 6. Tapi ketika bilangannya 8 tidak bisa diakarkan 2, maka si akarnya ini yang kamu kalikan gitu. Jadi penyelesaian sifatnya juga masing-masing menyesuaikan dengan penyederhanaan bilangannya gitu ya. Ini dia latihan soalnya, ada 7 nomor tapi dia beranak pinak biar rame. Nah, 7 nomor ini nanti kamu kerjakan di buku tulis masing-masing dengan tulisan yang jelas ya, yang rapi, biar kebaca sama Bu Endah. Terus difoto. Nah, foto itu kamu kirimkan ke Google Classroom di kelas masing-masing. Nanti Bu Endah cek di situ ya. Materi kita selesai sampai di sini. Yeay. Thanks for your attention. Mohon maaf kalau ada kekurangan, pasti ada ya. Mohon maaf untuk suara cemprengnya, suara bedoknya, dan mungkin kecepatan yang kurang stabil gitu ya. Mohon dipahami karena Bu Endah tidak sebaik Ria Ricis atau Atta Halilintar atau Aurel ya yang pinter-pinter bikin video, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, keep healthy, keep fighting.